Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, modifikasi itu ya, risernya cup. Jadi namanya sih spacer, untuk menambah gap di kap mobil. Jadi salah satu hal yang direkomendasikan oleh orang-orang kalau mesin sudah panas adalah bikin lubang kap bagian dekat kemudinya itu lebih terbuka. Barusan ada bro yang sharing dihilangkan karet sekat dari mesin dan kapnya. Jadi udara panas bisa lebih bebas mengalir ke arah windshield. Menarik juga karena cara seperti itu bisa membantu, walau nggak semua metode mendinginkan itu masuk akal gitu ya. Karena contohnya barusan ada bro yang ngomong ganti oli, ganti kulan, itu bikin mesin adem, mesin senyap gitu. Jadi bondone pakai Preston yang mestinya kalau resminya 33%, kalau yang 50% itu mestinya nggak resmi ya. Penulis bilang nggak resmi karena yang di lapak di halaman di website resminya Preston yang ada cuma yang 33%, itu 33% recall. Dia asalnya oli bawaan, kulan bawaan, terus ganti pakai Preston kulannya, dan oli mesinnya pakai Mediterranean Essex. Katanya sekarang dingin. Entah masalah panasnya kayak gimana ya, nggak jelaskan. Jadi kalau yang Preston yang kulan ganti penulis akan jelaskan. Tapi yang untuk soal oli itu kompleks ya. Kalau soal oli itu cocok-cocokan. Kalau oli gesekannya berlebihan, kekentalannya nggak pas, emang bisa bikin mesin panas. Oli dengan aditif anti gesek lebih banyak, cenderung lebih dingin. Tapi ya nggak mutlak karena macam-macam faktornya. Baik dari sisi keawetan bahan olinya, dari sisi teknologi aditifnya. Tapi yang jelas untuk sebuah pendinginan mesin itu ya kita harus perhatikan mulai dari dalam mesinnya sendiri. Apa sih yang bikin mesin panas ya? Kita nggak ngomong sistem pendinginan saja, tapi juga yang bikin penyebab panas juga. Kalau video yang penulis bahas di channel satunya, kita coba bahas dari sisi pendinginan. Kita ini dari penyebabnya juga. Apa sih yang bisa bikin mesin panas? Oli mesin itu salah satunya. Kenapa oli mesin itu bisa mengurangi panas? Karena di oli mesin itu salah satu fungsinya adalah mencegah gesekan antara logam satu dengan yang lain. Nah, mencegah gesekan ini juga tahapnya macam-macam. Kalau yang beban ringan itu cukup olinya saja, jadi oli jadi bahan pemisah. Yang olinya makin encer, makin nggak mampu untuk melindungi. Terus beban makin berat, butuh ada aditif yang namanya aditif anti wear, aditif anti aus, yang biasanya adalah ZDDP, tapi ada juga yang boron. Kalau bebannya sudah sangat-sangat berat,
itu butuh aditif EP, extreme pressure. Ada yang apa jenenge, titanium, tungsten, tapi yang paling banyak molybdenum, MOS2. Kalau MODTC itu sudah beda lagi, sudah istilahnya levelnya lebih tinggi. Jadi panasnya sendiri bisa timbul karena kalau misalnya bebannya ringan, olinya tidak mampu menjadi pelapis. Kalau bebannya setengah berat, aditif ZDTP-nya kurang. Kalau kalau bebannya berat sekali, moli atau aditif EP lainnya kurang. Jadi ya ini yang bikin kompleks ya. Jadi oli mesin yang bikin mesin dingin itu cocok-cocokan. Tentu kita juga harus memperhitungkan ruang bakar. Karena ya ruang bakar itu mempengaruhi panas dan dingin mesin. Campuran tidak ideal, terutama yang terlalu kering, itu bikin mesin jadi lebih panas. Karena bensin sendiri bisa jadi seperti pendingin ketika butiran-butiran bensin masuk ruang bakar. Kalau terjadi penguapan, nah penguapan itu akan menjadi faktor pendinginan ruang bakar. Nah, kalau misalnya campuran udara terlalu kering, otomatis jadi panas. Juga karena kalau oktan bensinnya kurang. Jadi oktan bensin kurang itu bisa menyebabkan panas juga. Karena apa? Jadi timbul yang namanya pre-ignition, pengapian sebelum waktunya. Dan pengapian ini selain menimbulkan panas, juga menyebabkan kerusakan mesin juga ya, bisa stang piston patah, terus piston bolong dan seterusnya ya. Apalagi ya yang bisa menyebabkan panas? Kalau misalnya businya nggak tepat juga bisa bikin panas loh ya. Jadi kalau businya terlalu panas ya, terutama ya. Apa mana ya? Ya yang jelas pengapian AFR itu mempengaruhi panas dan dinginnya mesin. Kalau ngelidik ya, entah karena knalpotnya buntu, karena filternya kurang dibersihkan atau apalah itu ya, karena injektornya bermasalah, itu juga jadi sumber panas. Oh iya, satu faktor lagi, lingkungan ya. Suhu sekitar yang lebih panas akan mempengaruhi panas mesin juga. Suhu sekitar yang panas ya otomatis mesinnya akan lebih panas juga, karena mesin akan menghasilkan panas tersendiri yang tidak bergantung pada lingkungan. Kalau situasi lain-lain sama, hanya suhu lingkungannya saja yang lebih panas, ya pastinya lah suhu mesin akan lebih panas, karena panas akan jadi tambah-tambahan kan. Jadi jelas bahwa kalau suhu sekitarnya panas, maka mesin akan lebih panas. Nah sekarang ke faktor pendinginan. Jadi panas bisa terjadi karena mesin menimbulkan daya panas. Nah yang berikutnya adalah panas yang terjadi karena kemampuan pendinginan mesin kurang baik. Kalau pendinginan mesin kurang baik, ini ya seperti penuh jelaskan di channel satunya, ada dua tahap ya. Yang satu, apakah panas di dalam mesin bisa disalurkan dengan baik menuju radiator? Seberapa efektifkah daya salur dari cairan radiator atau sistem-sistem lain
sehingga bisa membuat panas mesin itu betul-betul disalurkan ke radiator. Nah ini kita kalau di motor mungkin agak sulit lihatnya, ngeceknya. Tapi kalau di mobil mestinya bisa lebih mudah. Caranya ya dengan membandingkan suhu mesin, perubahan suhu mesin dengan perubahan suhu coolant. Kalau mesin sudah dipakai ngebut, dipakai panas-panas gitu, tapi suhu coolant kok nggak naik-naik ya, terus baru misalnya 15 menit atau setengah jam kemudian ternyata baru naik suhu coolantnya. Nah ini ada masalah pada kemampuan coolantnya itu sendiri. Biasanya kalau soal penyaluran panas ini yang lebih jadi penyebabnya adalah seberapa baik coolant itu menyalurkan panas, seberapa baik coolant itu bisa mengantarkan panas dari mesin menuju ke radiator. Jarang-jarang ada yang butuh pompa water pumpnya misalnya dibuat lebih kencang gitu ya. Jarang-jarang ada yang butuh misalnya selangnya harus lebih besar, debit air coolantnya harus lebih cepat gitu ya. Lalu ada juga yang masalah misalnya saluran water jacketnya di silindernya kurang banyak sehingga pendinginannya jadi nggak bisa maksimal gitu ya, jadi banyak mendidih dan lainnya gitu. Biasanya kalau sudah standar pabrikan sudah lumayan lah, jarang-jarang ada masalah karena misalnya salurannya kurang gede gitu, macam-macam. Yang sering jadi masalah adalah pemilihan konsentrat coolantnya. Coolant itu ya harus pilih yang daya dinginnya paling baik. Sekarang ini orang sudah banyak yang nggak paham bahwa untuk mendinginkan itu kandungan air lebih banyak itu lebih baik. Jadi untuk mendinginkan atau mentransfer panas dari dalam mesin menuju ke radiator itu lebih banyak airnya yang lebih bagus. Walau mungkin ada pengecualian seperti misalnya kalau cairannya, coolantnya mengandung butiran-butiran logam gitu ya, ada istilahnya nano aluminium itu. Jadi misalnya coolantnya pakai ada nano aluminium metalnya. Nah, metalnya aluminium itu membuat mesin penyaluran panas jauh lebih baik. Ada ya yang seperti itu ya. Kalau nggak salah yang punya Pertamina ada, terus sama merek opo maneh gitu ya, penulis lupa. Walau misal itu membawa efek samping juga, yaitu deposit. Karena ya namanya logam kan sulit ya untuk larut ke cairan, apalagi kalau konsentratnya banyak. Ya pasti nanti jadi endapan kan dah. Kalau jadi deposit endapan ya akhirnya bisa menyebabkan buntu. Tapi kita balik lagi ke cairannya. Ada data, ada yang sudah coba seberapa cepat pendinginan, seberapa baik pendinginan mesin kalau menggunakan cairan. Ada ya datanya. Dan faktanya kalau pakai air itu pendinginan jauh lebih baik daripada misal pakai 50%. Terutama pada kondisi macet-macetan
kondisi beban berat, kondisi hari kencang. Kita ngomong masih penyaluran panas saja. Yang berikutnya adalah dari radiatornya sendiri. Panas ini harus bisa cepat dihilangkan, harus bisa dibuang. Nah, oleh karena itu kalau untuk radiator biasanya dipasang di paling depan mesin, dipasang di bagian paling depan kiri atau kanan yang lowong pada kendaraan. Tujuannya apa? Biar kena angin yang paling dingin. Kalau sekarang airflow tidak begitu diperhitungkan. Karena apa? Karena kebanyakan kendaraan mengandalkan kipas. Kipas jadi faktor utama pendinginan. Karena kalau di mobil dayanya nggak butuh banyak, biasanya kipas lagi. Ini juga terjadi di motor juga. Di motor pendinginan juga dibantu oleh kipas. Kipasnya sekarang sudah pakai elektronik ya. Walau ada juga yang masih menggantungkan putaran mesin. Nah, yang dari radiatornya sendiri ada beberapa macam upgrade. Ada yang misalnya memperbesar ukuran radiator, membuat airflow kipas ke radiatornya itu jadi lebih baik, seperti misalnya dikasih kisi-kisi sirip-sirip untuk membuat udaranya lebih terfokus dan lain-lain. Nah, memang ya radiator yang lebih besar itu perlu kadang-kadang. Tapi biasanya kita juga harus memperhatikan juga secara keseluruhan. Ya seperti yang menulis bahas sebelumnya soal panas di ruang mesin. Memang jelas mesin itu menyebabkan panas, menimbulkan panas. Terus sudah repot-repot panasnya ini dipindahkan ke radiator, tapi kok ya kemudian angin radiator ini diarahkan ke dalam mesin. Makin parah lagi ketika desain dari kap dan lubang udara depannya membuat justru panas, membuat udara-udara panas itu justru lebih sulit keluar dari ruang mesin. Posisi udara dari luar yang rendah membuat angin panas tetap berada di bagian atas ruang mesin. Nah, ini kan jelas masalah. Panas dari angin radiator juga ya jadi diputer-puter di dalam mesin. Apalagi ketika angin panas ini lebih cepat daripada laju kendaraan. Apalagi ketika angin dari depan membuat udara panas dari angin radiator ini malah lebih mendominasi ruang mesin. Penulis sebelumnya ngomong soal ya lebih baik kalau angin dari radiator, angin dari panas radiator ini diarahkan ke tempat lain, ke arah lain. Ada beberapa yang mencemooh ya, ngapain gitu ya. Nah, sebenarnya sudah ada sih yang melakukan seperti ini, tapi di dunia sport, di dunia balap. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengarahkan udara panas dari angin radiator ke arah atas biasanya.